dan anime ini terinspirasi dari Animal Crossing. Jika animal ini akan bermanfaat banget buat anak kecil dalam melatih koordinasi, dan mereka juga bisa melatih strategi dan problem solving. Gimana gamenya? Yuk kita lihat. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai coding dari permainan yang saya buat. Untuk permainan ini saya menggunakan Stars 3 karena yang pertama, ada variabel-variabel yang dibutuhkan dan sudah ada di Stars 3. Sedangkan kalau misalnya di Stars 2 saya harus buat sendiri variabel itu. Oke, yang pertama, saya untuk backdrop, saya memodifikasi sendiri itu dengan membuat 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini dengan hiasan-hiasan ala kadarnya. Kemudian untuk sprite saya ada 2. Nah, sprite awal ini saya membuat 4 kostum, yaitu berbentuk persegi. Dan ini juga berbentuk persegi berwarna abu-abu, terus kemudian ada gajah, dan ada kura-kura. Untuk gajah dan kura-kura sendiri, saya upload dari komputer saya, gambar PNG, kemudian saya upload. Nah, untuk coding pertama, saya menggunakan when I click bendera, switch costume to white, go to min 110, min 115. Nah, min 110 dan min 115 ini letaknya ada di sini. Kemudian ada set tanda angka. Nah, untuk set tanda angka ini akan berhubungan dengan coding selanjutnya, yaitu tentang counting-nya. Nah, repeat ini gunanya supaya nanti persegi itu bisa merepeat dan memenuhi semua kotak yang ada di sini. Nah, untuk yang jarak ini supaya tidak renggang, baik X maupun Y-nya. Kalau Y ini berarti nanti dia akan ke atas, kalau X itu berarti dia akan ke horizontal, secara horizontal. Oke, untuk percobaan saya akan sebentar ini dulu. Untuk percobaan saya akan mencoba untuk mengganti ini dengan warna grey, gajah misalnya. Maka dia akan seperti ini. Nah, 9 kan pas, di sini memenuhi semua kolom. Atau misal kita mau ganti warna grey, abu-abu, ini juga bisa. Dulu. Nah. Oke. Kenapa ini warna putih? Karena kan kita backdropnya warna putih. Jadi ininya kita rubah warna putih dulu. Oke, itu untuk coding pertama. Baik, untuk yang coding kedua, saya menggunakan when I start clone, ketika tadi kan sudah nge-clone-nya di coding yang awal, maka dia ketika saya sentuh gini, dia akan mengeluarkan warna abu-abu. Jadi saya tambahin forever terlebih dahulu, kemudian di sini banyak menggunakan if else dan if then. When touching mouse pointer, ketika ini menyentuh maka dia akan berwarna abu-abu. Maka codingnya adalah if costume number itu kostumnya itu nomor berapa. Nah, tadi kan awalnya putih kan ketika diduplikat. Nah, putih itu nomor 1 kan. Maka dia akan menggantikan ke switch costume to grey, warna abu-abu. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana jika ketika diklik gajah, ini akan muncul gajah, dan ketika
diklik lagi dia akan muncul kura-kura. Maka saya menggunakan codingnya ini. Yaitu ketika if mouse down ketika diklik dan custom number-nya tadi abu-abukan. Kemudian saya menggunakan variabel TikTok say. Nah, TikTok say ini saya menggunakan variabel ini, terus saya pakai mode juga. Mode itu untuk membagi. Nah, kalau misalnya hasilnya 1, dia akan berubah menjadi kura-kura, tetapi kalau hasilnya tidak jadi 1, maka dia akan berubah menjadi gajah. Oke, baik. Ini supaya bisa bergantian. Jadi kodenya seperti itu. Dan ini change TikTok by 1 nanti akan berpengaruh sama variabel angkanya aja. Mungkin itu dari coding yang kedua. Selanjutnya kita akan ke coding yang ke Oke, lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini cukup rumit ya, coding yang ketiga, karena ini berkaitan dengan penempatan dari masing-masing yang akan keluar di sini. Masing-masing gajah sama kura-kuranya. Kita pengen supaya ini tuh punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oleh karena itu kita membuat count, perhitungan, set count to 10, kemudian kita delete semua selnya. Ketika ini diklik, jadi ntar akan baru lagi gitu selnya. Terus di repeat lagi, diulangin sampai 9 kali. Nah, nanti ini kita tambahin di sini. Kalau kita sudah mengcoding ini artinya kita sudah mempunyai 9 angka di sini. 9 tabel, dan nantinya ini juga bakal berpengaruh sama kalau misalnya ini horizontal sama semua dia akan menang, terus kalau misalnya di vertikal sama semua dia akan menang, serta diagonal juga. Oke, selanjutnya kita set tanda angka ke 1. Tanda angka ini apa? Tanda angka ini adalah variabel baru yang saya buat supaya nanti bisa menggantikan angka-angka yang di sini. Oke, langsung saja saya jelaskan. Misal ini saya ganti jadi gajah. Gajah ini kan kalau diurutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Maka dia akan berubah menjadi gajah di sini. Nah, ininya kita tambah replace item tanda angka dari sel tersebut menjadi gajah. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Begitu juga kura-kura. Kura-kura kita pasang di angka 5, maka dia akan menjadi kura-kura di angka 5. Oke, begitulah penjelasan dari coding yang ketiga. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang untuk kode yang 4 ini sangat berhubungan sama coding yang sebelum-sebelumnya, karena ini akan menentukan kalau misalnya ini vertikal dia akan menang, kalau dia sama vertikal terus juga horizontal akan menang, diagonal pun juga akan menang. Codingnya yang pertama adalah bendera juga. Terus kenapa ada white? Karena biar nanti dia pas mulai itu nggak muncul pengumuman kemenangan gitu. Jadi perlu ada white 2 second biar nggak lama-lama. Terus kita pakai forever supaya nanti dia bisa berjalan selamanya. Nah, tadi kan kita membuatkan, terus kita tambahin variabel if item 1 of cell, item 1 ini misal di sini, kemudian sama dengan item 2, sama dengan item ini, dan item 2 juga sama dengan item 3, dan ini menggunakan peluang if dan else. Dan jika item 1 itu sama dengan gajah, broadcast gajah win. Kalau tidak, maka broadcast kura-kura win. Kalau misalnya yang kembar itu kura-kura. Nah, broadcast ini apa? Nanti akan berhubungan sama spread yang saya buat kedua. Spread yang saya buat kedua ini bertujuan untuk ngasih pengumuman kalau dia menang sama
antara gajah sama kura-kura. Oke. Jadi cara kerjanya seperti ini. Nah, ketika diklik, dia akan hide dulu, benderanya diklik dia akan sembunyi dulu. Nah, tapi ketika dia sudah menerima, sebentar terlihat tidak? Ketika dia sudah menerima pesan kalau gajah satu win, maka dia akan show, melihat. Nah, dia akan switch kostum tuh gajah. Gajah itu, ini kostum gajah ini loh. Nah, ini gajah kostum ini. Begitupun dengan kura-kura. Oke. Ini untuk musik sebenarnya bebas ya. Kalau untuk musik mau dikasih musik boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa gitu. Nah, ini untuk dari coding yang keempat ini, yang tadi yang benjang ini, saya codingnya lumayan panjang karena kan harus menyesuaikan ya. Misalnya 1, 2, 3 sudah selesai. Terus coding untuk 4, 5, 6. Selanjutnya untuk coding 7, 8, 9. Kemudian untuk yang kolomnya juga saya harus coding dari 1, 4, 7, 2, 5, 8, dan kemudian 3, 6, 9. Dan diagonalnya 3, 5, 7, terus di sini juga ada 1, 5, 9. Nah, if then kemudian memakai if else. Oke, cara kerjanya seperti di permainan yang tadi. Misal kita klik di sini gajah, terus kita lawannya ini kura-kura, kita gajah lagi, ini kita kura-kurain, kita gajah. Nah, maka dia akan membroadcast bahwa si L8 ini menang. Nah, supaya nggak risih, di sini kan ada keterangan ini ya, makanya saya hide. Kayak begitu. Mungkin itu dari penjelasan coding yang saya buat di permainan ini. Nah, untuk permainan ini bagusnya sih dimainkan oleh 2 orang, karena nanti ada yang jadi gajah dan jadi kura-kura. Kalau untuk yang bermain dengan komputer, saya masih belum bisa. Jadi, mungkin next time kalau sudah tahu codingnya, akan dicoba lagi.